Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Juma mengatakan bahwa Alkitab Kristen hanya sebuah buku yang ditulis tangan manusia dan dianggap sebagai firman Tuhan. Dalam hal ini Juma tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan yang benar. Nah, saudara dalam Tuhan, dia pun dibantah dan dibantai oleh apologet Kristen yang sangat cerdas. Akhirnya dia malu sendiri dengan ucapannya. Mari kita melihat videonya dan dukung apologet Kristen ini dengan like, share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita simak videonya. Berarti Anda adalah antikristus. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya penyesat itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22, mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus sebagai Mesias, sebab Mesias itu hanyalah nabi, hanya utusan Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam tema. Al-Quranul Karim bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Berarti Injil ini kitabnya siapa? Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat ini kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Berarti kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Tapi umat Islam diminta untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa Allah pernah mewahyukan kitab itu kepada mereka. Sekarang kalau mau mencari Taurat, kalau mau mencari Injil, tanya kepada yang punya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Tanya kepada mereka. Mana Injilnya Nabi Isa? Tanya kepada mereka. Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Tanya kepada Bani Israel. Karena Al-Quran kemudian menerangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat, kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitabnya orang Kristen itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya saya keliru membawa data 1 Korintus 11 nomor 1, saya nggak motong-motong. Di situ sangat jelas dikatakan genomai membites katos kargo. Siapa? Kristus. Kata kargo itu ditujukan Paulus kepada siapa? Kepada dirinya. Terjemahan yang sebenarnya adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga Kristus. Jangan Anda gunakan terjemahan, gunakan original teks supaya Anda tidak kemudian terlalu jauh menyeleweng daripada apa yang tertulis awal mula di kitab saudara. Apa pembuktian bahwa Paulus itu juga mengaku Kristus? Catat. Ini saya kasih data kepada saudara. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 11 nomor 1. 2 Korintus 13 nomor 1. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Itu Paulus mengatakan itu. Yang kedua, 2 Korintus 13 nomor 3. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya? Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Oke? Yesus mengaku Tuhan berkata-kata melalui perantaraan dirinya. Paulus mengaku Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Berarti dia juga mengaku sebagai Kristus. Ketiga, 2 Korintus 13 nomor 4. Di situ dengan jelas sekali Paulus mengatakan dan mengaku dirinya disalib, berada di dalam Bapa. Paulus mengaku juga bahwasanya dia bersama Yesus disalib. Oke ya? Jadi dia juga mengaku bahwa dia adalah Kristus. Terakhir, di dalam 2 Korintus 13 juga dikatakan bahwa Paulus menggunakan kata kami di sana. Menggunakan kata kami. Kami di sini artinya aku dan Yesus adalah satu. Coba Anda pahami itu. Berarti ketika Paulus mengatakan genomai memites katos kago Kristus, itu sama halnya Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Mari kita buktikan. Kita buktikan Pak ya, 1 menit terakhir dari saya, bahwa Paulus itu juga mengaku sebagai Kristus. Coba kita lihat datanya di mana nih, di kitab saudara yang mengatakan Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana di Yohanes 14 nomor 31? Di situ Yesus dengan terang menjelaskan dirinya bahwasanya apa yang diperbuat Yesus ya, dunia harus tahu. Saya ulang lagi, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Saya ulang, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus mengajarkan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala perintah-perintah Bapa. Itu kata Yesus. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6
Di situ dikatakan dalam kitab saudara, barang siapa mengatakan dirinya berada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa hubungannya dengan Paulus sekarang ini? Kalau Nabi Isa kan jelas, Nabi Isa memerintahkan kepada pengikutnya, wattaqullaha wa atiun. Itu kata Nabi Isa. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu kata Nabi Isa. Itu sudah jelas tuh. Tapi Bani Israel ingkar terhadap Nabi Isa, nggak mau taat, sehingga terjadi penyaliban. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, Ibrani 6, apa yang dikatakan di situ? Ibrani 6 nomor 1. Paulus kemudian jelas sekali melarang kemudian manusia hidup seperti Yesus. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan aturan-aturan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7 nomor 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Sementara Yesus, ingat Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah-perintah Allah. Paulus mengatakan, marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran Yesus. Demikian, itulah bukti bahwa agama Kristen ini adalah agama pengikut Paulus, yang mereka sebut Kristus adalah Paulus. Silakan saudara. Izin dulu ya Ibu Moderator. Ini terakhir sesi menanggapi topik, habis ke Pak Christian, ke Bang Yoma terakhir, kemudian nanti tanya jawab. Jadi ada penekanan pertanyaan, kira-kira begitu. Silakan Pak Christian. Baik. Terima kasih Om Handi Salabes sudah dibantu. Silakan Pak Christian, ini terakhir untuk Bapak menyanggahi, nanti akan ada tekanan tanya jawab dari yang di sini. Silakan Pak Christian Teologi. Oke, terima kasih. Silakan diperbesar. Mohon diperbesar supaya bisa ini. Oke. Saya tidak tahu bagaimana Bang Zuma membacakan ayat-ayat kitab suci orang Kristen. Tetapi saya hanya memverifikasi atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dituduhkan itu kepada umat Kristen. Karena bagi saya, Al-Quran dengan kitab umat Kristen itu berbeda dalam hal menarasikan sebuah peristiwa di dalamnya. Tetapi saya mulai daripada pernyataan-pernyataan Bang Zuma, di mana selalu dia mengukurkan Al-Quran itu sebagai yang sempurna untuk menjelaskan ibarat dan tidak perlu kamu membuat sesuatu manuver untuk bisa diterima pernyataanmu itu. Itu sebuah pemaksaan dalam dunia akademik yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah sesuatu hal yang tidak benar menurut Al-Quran. Itu wajar-wajar saja. Seharusnya kamu akan bertanya, adakah Allah yang mengatakan hal itu kepada kitab suci orang lain dengan mengatakan hal-hal yang semacam itu? Kalau itu yang kamu ukurkan, bagi kami itu sesuatu hal yang mustahil. Karena Allah itu bukan mengumbar maksud saya hal-hal yang salah dari orang lain. Itu aja menurut saya. Yang kedua, selalu dia mengutip tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu terkait dengan bahwa di situ dikatakan Paulus adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saya akan membacakan teks aslinya sebagaimana yang diminta oleh Bang Zuma. Dikatakan di sana, mimetai mou gineste katos kago Kristo. Bang Zuma, terjemahan yang saya bawa ini adalah terjemahan dari LAI, dan itu kalau dilihat dari kredibelnya atau dilihat dari kualifikasi para penerjemah dengan Bang Zuma, saya lebih percaya kepada LAI karena mereka adalah ahli bahasa, di mana mereka lebih paham untuk menerjemahkan kata itu. Dan dikatakan di sana tidak seperti yang Bang Zuma katakan. Saya katakan apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa Paulus juga sebenarnya adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya dibaca teks terjemahannya di dalam terjemahan baru. Jadi jangan dipaksakan pemikiran kamu untuk menganggap bahwa kamu lebih baik daripada itu, sehingga kamu dua kali membawa dasar itu untuk membuktikan. Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu, seharusnya Bang Zuma ambil literatur Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, yaitu adalah pribadi daripada Paulus itu. Dan berdasarkan ayat itu, ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah Kristus. Kalau tidak ada, semua tidak ada faedahnya. Itu sama saja, karena dapat juga itu dikatakan adalah hanya untuk membenarkan
dalam pendapat dalam sebuah dialog, dan bagi saya itu adalah pendapat yang tidak berbobot kalau tidak ada dasar-dasar ilmiahnya. Kemudian Bang Zuma juga membawa tadi 2 Korintus 13, saya tidak tahu ayatnya. Itulah sebabnya saya tidak menjawab hal itu. Yang ketiga, Bang Zuma membawa yang namanya Ibrani 1. Tetapi Bang Zuma, kali-kali lagi Bang Zuma akan memotong ayat itu demi kepentingan Bang Zuma. Cobalah baca ayat itu, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nanti Bang Zuma tahu apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Artinya saya memberikan inti dari yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Yang dimaksudkan adalah supaya kamu bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya sama seperti yang kamu dengar ketika Yesus mengatakan kamu harus dibaptis, kamu harus bertobat, kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi kamu harus dewasa di dalam iman. Itulah sebabnya nanti dia berbicara di situ. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bagi Paulus, itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan meninggalkan berarti tidak lagi diikuti, bukan seperti itu, tetapi mengalami perkembangan. Dan itulah dan itulah ayat ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dari Allah yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi itu tidak memberikan sekali lagi pembuktian bahwa Yesus adalah Paulus itu sendiri. Jadi bagi kami orang Kristen, inilah tanggung jawab kami untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok ini terhadap iman kekristenan. Kami hadir untuk itu. Nah, berbicara mereka tidak percaya atau percaya, itulah urusan mereka. Tetapi kami juga punya hak untuk mengedukasi bagaimana kami bisa mengekspresikan iman kami ini tanpa disalahpahami. Jadi itu hal-hal yang saya bisa sampaikan untuk Bang Zuma. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi yang Bang Zuma tadi memberikan kesan kepada saya, bahwa ketika saya mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu, saya dianggap adalah antikristus. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Come on, jangan melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang dimana itu dari sisi pengetahuan kita terbatas. Karena itu akan mempermalukan diri sendiri ketika apa yang didengar oleh orang lain terkait dengan pernyataan itu sebenarnya salah. Karena nggak ada dalilnya sama sekali untuk mengatakan saya antikristus. Dengan saya mengatakan sebagaimana itu adalah ciri khas kami orang Kristen untuk mengatakan kepada orang, Tuhan Yesus memberkatimu. Tetapi hanya satu kali saya dengar kepada Bang Zuma hari ini dikatakan saya antikristus ketika saya menyampaikan santunan saya, menyampaikan hormat saya, menyampaikan salam saya kepada seiman saya, dan dikatakan saya antikristus. Dan disitulah saya mengatakan bahwa ternyata Bang Zuma lebih banyak harus belajar lagi tentang iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Izin Om Handi sebentar. Terima kasih untuk Pak Christian Theologi sudah menyanggah Bang Zuma kembali. Dan sekarang kita lebih masuk kepada poin pertanyaan atau sanggahan tepat dari. Kita masuk kepada Pak Handi Salawis dulu ya. Om Handi, silahkan Om. Bukan, ini tanya jawab atau dikasih kesempatan satu season lagi. Untuk penekanan ini satu season lagi. Habis ini tanya jawab kedua narasumber. Bang Juma bertanya ke Pak Christian, baru Sangga menyangga. Pak Christian bertanya ke Bang Juma. Kita berikan satu season lagi. Soalnya Bang Juma masih penasaran nih. Pak Christian juga masih penasaran. Satu season lagi untuk topik ini. Silakan. Baik, terima kasih Om Handi. Mohon maaf teman-teman karena ini pertama kali sekali saya menjadi moderator di debat lintas agama. Silakan Bang Zuma ditanggapi lagi. Oke, baik. Jadi dari tadi saudara kita ini selalu mengatakan Al-Quran sempurna, tapi kenapa masih mengutip-ngutip kitab terdahulu? Saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang mengutip itu saya. Kenapa saya mengutip? Ya karena saya berdiskusi dengan pemegang kitab tersebut. Kalau saya hanya membacakan Al-Quran itu namanya saya ceramah di sini. Kan gitu ya. Nah sekarang ketika Orde Baru bercerita tentang Orde Lama itu wajar. Tapi kalau Orde Lama bercerita Orde Baru itu tidak rasional. Begitu juga Al-Quran bercerita tentang kitab terdahulu itu wajar. Yang tidak wajar ketika kitab saudara bercerita tentang Al-Quran. Karena kitab saudara lebih dulu. Nah sekarang permasalahannya adalah
Justru kitab saudara yang menggunakan istilah-istilah dari kitab kami. Contoh, sampul kitab Anda mengatasnamakan Alkitab. Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Banyak hal pokoknya. Anda harus pahami itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai antikristus. Dalilnya sangat jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang datang ke bumi, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia, bukan diakui sebagai Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus, maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus. Yesus praktisi Taurat, dia adalah orang Yahudi taat. Maka tidak bisa menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, itu nggak bisa. Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya sebagai orang yang taat terhadap aturan Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Kan gitu. Nah, kalau Anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan berdasarkan dari kitab saudara, maka saya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tadi saya mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu an aqula ma laysa li bihaqq. Apakah Anda percaya? Kan tidak. Anda percaya kan Al-Quran itu? Anda sudah mengatakan dari awal. Jadi buat apa saya sajikan kepada saudara? Wahai Nabi Isa, wahai Nabi yang lahir tanpa ayah, yang kuciptakan di tengah-tengah Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang mempertuhankan kamu ini? Kamu yang mengajarkan? Tidak, kata Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, in kuntu qultu, kamulah yang mengetahui. Faqad alintah ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang ada. Kamu mengetahui apa yang ada pada diriku. Itu kata Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Artinya Nabi Isa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama yang ada dalam kitab saudara. Jadi buat apa saya menyajikan Al-Quran kalau Anda tidak percaya kepada Al-Quran? Yang bahaya ketika saya menyajikan Bible, Anda tidak percaya Bible. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kalau Anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena yang disebut Kristus adalah Mesias. Yang disebut Mesias adalah Nabi. Yang disebut Nabi adalah manusia. Yang disebut manusia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias. Siapakah kamu menurut? Siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Nah, bukan aku yang mengatakan, bukan dunia yang mengatakanmu, wahai Simon, tapi Bapa yang mengutus aku yang mengatakan kepadamu bahwa aku adalah Mesias. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias, mustahil dia akan menuhankan Yesus. Karena Yesus hanya Mesias. Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias, tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu, maka dia adalah planos, penipu, pembohong, pendusta, penyesat, Dajjal. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi saya bukan tidak ingin membahas Quran, tidak. Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran. Saya beriman kepada kitab saudara. Iman saya mengatakan kitab saudara adalah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu iman saya. Kitab saudara saya imani sebagai catatan buatan tangan manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Lalu orang itu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu saya imani. Wajar kalau saya ambil, karena saya beriman kepada kitab saudara yang hanyalah buku biasa yang dituliskan oleh orang biasa yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan, padahal bukan. Saya beriman kepada kitab saudara sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Saya beriman bahwa kitab saudara adalah buku yang bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu poin terakhir. Ibrani 6 nomor 1 itu jelas sekali. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum. Kata siapa? Paulus. Jadi kalau saudara memerintahkan Bang Zuma jangan hanya mengambil satu ayat, baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baca. Apa tujuannya dibaca? Sementara Paulus sudah mendoktrin dan mendogma Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, anak Maria telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Ibrani 6, untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dunia harus tahu aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapa, diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 31.
Yesus taat kepada perintah Tuhan. Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan. Anda ikut mana? Ikut Paulus. Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Inilah yang dikatakan bahwasanya orang yang menyangkal Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara. Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu sudah nyata di atas muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa alaihissalam itu sudah diberikan oleh Allah siksaan di atas muka bumi karena mereka telah mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia. Inilah siksaan yang keras yang diterima oleh orang-orang Kristen dunia. Apa itu? Diberi akal, tapi tidak berfungsi. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, banyak yang saya catat terkait dengan keberatan-keberatan Bang Zuma. Tapi tidak apa-apa Bang Zuma, itu hal-hal yang wajar saja dalam hal berdiskusi. Tetapi tetap kepada koridor diskusi kita Isa dan Yesus. Sebenarnya Bang Zuma, saya ingin mencoba menjawab beberapa yang kamu katakan tadi. Orang Kristen itu istilahnya mengambil istilah-istilah Al-Quran. Nah, itu nanti kita coba bicarakan ke depan kalau Bang Zuma berkenan untuk baik. ini. Jadi istilah-istilah itu saya nggak jawab ya. Iya, boleh. silakan. Nah, soalnya Alkitab, Allah, dan Injil nanti kita bisa bicarakan. Bahkan kalau tentang Allah nanti Al-Quran sendiri pun yang akan mengakui nanti itu, saya akan memberikan buktinya kepada kamu. Dan saya melihat bahwa Bang Zuma memahami kata Allah itu pun Bang Zuma ternyata melewati ayat-ayat kitab sucimu dan juga sejarah-sejarah. Oke, saya beralih kepada bagian yang lain. Tadi Bang Zuma mengatakan Yesus itu seharusnya kalian mengakui Yesus itu adalah manusia dan Yesus itu adalah juga Mesias. Bang Zuma, dari mulai para rasul sampai hari ini 2000 tahun yang lalu, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, kami percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sepenuhnya. Nah, hanya Bang Zuma yang ketinggalan informasi terkait itu atau pura-pura tidak tahu tentang hal itu. Jadi jangan dibuat sesuatu hal yang menurut saya itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Apa yang dituliskan oleh Alkitab semua kami percaya akan hal itu. Mungkin saja apa yang dipikirkan oleh Bang Zuma dengan apa yang kami pikirkan, disitulah perbedaannya. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa Bang Zuma lebih baik daripada pemahaman kami dengan kitab suci kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan kami bukan penyembah kepada siapa. Seharusnya itu dijelaskan lebih detail, tapi saya tidak meneruskannya. Tetapi kami menyembah kepada Yesus karena dalam diri Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Dan di dalam diri Yesus itu juga adalah manusia. Di mana itu harus, karena kenapa? Tanpa darah, itu tidak ada pengampunan dosa. Itu menurut daripada kitab Ibrani. Jadi dengan Yesus menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya, maka adalah penumpahan darah untuk menghapus dosa manusia. Yang kemudian, kami tidak tersinggung, Bang Zuma, apa yang sedang Bang Zuma narasikan tentang iman kekristenan kami. Ketika Bang Zuma melakukan sesuatu pernyataan-pernyataan yang di luar daripada iman Kristen, itu kami tidak tersinggung, saya sendiri tidak tersinggung. Karena kenapa? Kami tahu bahwa Bang Zuma tidak mengimani hal itu. Tetapi kami berusaha di dalam dunia apologet, sebagaimana kami mempelajarinya, sebagaimana Alkitab memberikan kami petunjuk tentang itu. Tetapi kami berhak, kami adalah punya tanggung jawab untuk membuka yang namanya kebohongan dan juga untuk membuka yang namanya kebodohan dari orang-orang yang menyalahpahami iman Kristen. Itu yang namanya aspek untuk memberikan penyerangan terhadap hal-hal yang semacam itu. Saya mau katakan kenapa kami tidak percaya kepada Al-Quran. Bang Zuma mengatakan bahwa kami ini tidak percaya kepada Al-Quran. Itulah sebabnya, Pak Bang Zuma mengatakan karena kami tidak percaya kepada Al-Quran, makanya Bang Zuma kutip yang namanya kitab-kitab kami. Sebenarnya Bang Zuma pikirkan kembali. Tema kita ini adalah pertanggungjawaban Bang Zuma sebagaimana pemahamanmu tentang Isamu di dalam Al-Quran dan juga Yesus Kristus yang kami pahami di dalam Alkitab. Karena saya sudah menyatakan dalam hal awal tadi bahwa Isa dan Yesus itu adalah merupakan pribadi yang kedua. Jadi Bang Zuma belum melihat esensi daripada diskusi ini. Sehingga Bang Zuma kemana-mana menceritakan tentang keimanan kekristenan, tetapi belum satupun Bang Zuma mempresentasikan Isa yang kamu pahami, yang kamu imani di dalam imanmu, yang dimana Isa itu adalah sosok yang kalian anggap sesuatu yang juga bisa dimuliakan. Tetapi saya hanya mempertanyakan satu hal. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu justru lebih berkuasa daripada apa yang nabimu
lakukan. Tetapi kenapa? Yang paling dimuliakan adalah Nabi daripada Muhammad itu sendiri. Nah, itu pertanyaan kami. Nah, seharusnya Bang Zuma juga harus mempresentasikan Isa yang kamu pahami di dalam Al-Quran. Saya sama sekali tidak tersinggung dengan pernyataan Bang Zuma. Tetapi saya hanya mempertanyakan, apakah Bang Zuma mengerti tentang Isa itu atau tidak? Dan saya melihat dari diskusi Bang Zuma, tidak ada isi terkait dengan Isa Al-Masih yang kamu yakini di dalam Al-Quran. Saudara Bang Zuma tadi juga menyinggung tentang yang namanya Paulus membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Bang Zuma, itulah selagi saya katakan kepada Bang Zuma, harus belajar Bang Zuma untuk hal itu. Di situ kamu harus memahami hukum Taurat itu apa sih. Di dalam Izin orang, kita moderator bicara, bisa dibacain Efesus 2:15, tolong. ya, dia tadi yang menghadirkan data, jadi saya jangan disuruh untuk membacakan itu. Saya yakin karena dia nanti rendah kualifikasinya kalau saya yang membacakan ayatnya. Jadi jangan dipotong ininya saya penjelasan saya, karena bukan saya yang menghadirkan data itu, tapi beliau. Dan saya yakin beliau lebih paham daripada Bapak. Jadi makanya saya harus teruskan diskusi saya, gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi Bang Zuma, kalau nanti Bang Zuma memahami apa yang namanya hukum Taurat itu, ada yang namanya hukum seremonial, ada hukum sipil, itu juga nanti ada hukum moral. Nah, itu yang harus Bang Zuma harus pahami dulu. Kalau nanti Bang Zuma baca mulai dari ayat yang ke-11-nya itu, di sana yang dibatalkan bukan hukum Taurat secara umum yang sebagaimana yang diterima yang dipercayai oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi di situ di konteksnya itu sudah jelas sekali Bang Zuma. Yang dibatalkan itu adalah sunat. Sunat, hukum Taurat. Sunat. Itu adalah seremonial. Kenapa itu dibatalkan lagi? Karena hukum sunat itu hanya untuk orang Israel, di mana orang Israel harus disunat supaya mereka dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah di mana Yesus Kristus itu telah menebus dosa manusia, maka bukan lagi sunat, Bang Zuma. Itu yang selalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, tidak ada yang namanya orang Yunani, tetapi kita di dalam Kristus itu satu. Itu Bang Zuma intinya. Kemudian Bang Zuma, di ayat itu jelas sekali dikatakan, karena orang-orang Kristen dipanggil sebagai umat pilihan, bukan lagi mereka harus disunat, tetapi mereka harus dibaptis untuk memproklamasikan diri sebagai milik daripada Yesus Kristus itu. Jadi itulah iman kami. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai argumentasi untuk membantah iman kekristenan terkait dengan ketuhanannya, kemanusiaan, karena sudah ada di dalam semuanya. Ada porsinya, di mana ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Semua sudah tertera, Bang Zuma. Cuman saja Bang Zuma hanya mengutip teks-teks yang kau anggap itu menguntungkan bagi dirimu. Tetapi saya, ketika saya membaca Al-Quran, Bang Zuma, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya memotong-motong ayat seperti yang kamu lakukan, Bang Zuma, saya banyak melihat di dalamnya. Kalau saya memotong dan saya memahaminya, bahwa itu akan terkesan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Kalau saya memotong ayat-ayat yang seperti Bang Zuma lakukan, tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tahu bahwa itu bukan esensi daripada diskusi yang ilmiah. Kemudian bahkan ketika saya punya dasar-dasarnya pun, di mana ada Injil-Injil palsu dan itu sama persis dengan yang isi dari dalam Al-Quran, tetapi saya tidak menghadirkan itu. Nah, karena tidak esensi dari diskusi kita. Tapi itu yang saya harus katakan tadi, bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah pribadi yang berbeda. Itu artinya Bang Zuma tidak bisa mengatakan bahwa saya tersinggung dengan hal itu, karena dari awal sudah saya memberikan landasan tentang posisi saya sebagai orang Kristen. Terima kasih. Cukup ya. Izin ya Dea. Apa ini masih mau disanggah atau tanya jawab Bang Zuma? Saya ke Bang Zuma dulu. Iya. Boleh 1 menit Bang Hendik? Oke, silakan. Jadi saudara, sebagai orang yang terpelajar ya terkait dengan Bible, Anda mencoba membagi hukum Taurat itu menjadi 3 fase. Lalu kemudian berasumsi bahwa yang dibatalkan itu hanya beberapa fase, 2 fase dan tinggal 1 fase lagi. Itu asumsi gereja. Karena ketidakberdayaan gereja kemudian untuk menggantikan ajaran orang Yahudi dengan murni menggantikannya dengan ajaran pagan Romawi. Efesus 2 nomor 15 di situ sangat jelas dikatakan apa? Di kitab saudara sendiri menerangkan
adanya kaidah yang sangat jelas yang menerangkan bahwasanya dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Apa yang dimaksud entole di dalam bahasa Yunani, Pak? Semua perintah, segala perintah dan segala ketentuan, dogma dalam bahasa Yunani, ketentuan, ketetapan, hukum, dogma yang ada di dalamnya. Jadi Yesus mati menurut Paulus untuk membatalkan semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jangan Anda memilah, jangan Anda memilih, karena itu kelihatan kali kalau Anda itu penyesat. Ini dalil dalam kitab saudara loh. Makanya orang Kristen ketika dikatakan jangan ada ilah lain, Kristen menggantikan ilah lain, menambah ilah lain. Makanya dikatakan Tritunggal atau Trinitas. Karena mereka tidak lagi menggunakan perintah Taurat. Dengan matinya Yesus, maka perintah itu selesai. Makanya Anda mengatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhannya Bani Israel Anda ganti dengan Tuhannya Romawi, yaitu Yesus. Pahami itu dengan baik. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala perintah dan dogma ketentuan yang ada di dalamnya. Nah itu dia. Jadi Anda tidak bisa lari kemana-mana, karena itu sudah pengakuan Paulus, pendiri agama Anda. Sekira begitu Bang Handi, ya. Jelas sekali bahwa terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau saya menjelaskan, itu runut diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran, ya. Di situ jelas sekali di awal ketika berbicara mengenai Nabi Isa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil dan seterusnya. Itu Nabi Isa datang kepada Bani Israel, lalu kemudian beliau mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dia adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dia menerangkan lagi kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal latina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Perintah Nabi Isa kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Itu Nabi Isa. Ini kalau mau dibahas korelasinya dengan iman Kristen itu apa? Sementara Nabi Isa alaihissalam mengajarkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pengajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Allah dan mentaati dirinya sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara pun sama. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Kenapa saya membawa itu? Karena di Al-Quran menerangkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan lurusnya adalah mendudukkan Nabi Isa, mendudukkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan untuk menuju kepada yang ada di langit. Bukan justru menyembah Yesus. Apalagi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quranul Karim, fa'amma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang kafir ini kemudian qala man ansari ilallah. Jadi ada pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di kitab saudara, apakah orang Yahudi ingkar kepada Yesus? Ingkar. Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam. Al-Quran menceritakan itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah dan seterusnya wa syahada bi annal muslimun. Jadi pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian berserah diri kepada Allah. Nah sedangkan Kristen ini siapa? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia-manusia yang menuhankan dirimu itu untuk menyembah kepada dirimu? Nah lalu Allah mengatakan wa makaru, orang-orang kafir yang akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Isa, itu melakukan makar. Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu, melakukan kesaksian-kesaksian palsu, dan itu terekam di kitab saudara. Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu. Orang Kristen menolak kitabnya sendiri. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya supaya Yesus itu bisa disalibkan? Al-Quran mengatakan wa makarullah, wa makaru, wa makarallah. Kitab Anda loh yang mengatakan itu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi waduh, bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang Farisi melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu jelas. Nah sementara hasil daripada tipuan, hasil daripada rekayasa, hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka Anda jadikan sebagai kebenaran. Orang yang disalibkan kemudian Anda tuhankan, Anda sembah. Padahal yang
salibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Demikian. Silakan. Ya, kita harus adil ya. Beri terakhir ke Pak Christian baru tanya jawab. Silakan. Saya ini. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu silakan di ini. Saya minta tolong untuk dibesarkan. Oke, luar biasa Bang Zuma. Bang Zuma telah membantu saya sebagian terkait dengan iman kekristenan, di mana di dalam kekristenan itu banyak yang namanya fitnahan terhadap dirinya. Dan itu kami tidak menolak hal itu, memang itu kata Alkitab. Terima kasih untuk itu Bang Zuma. Meskipun pada dasarnya juga Bang Zuma menggunakan dasar itu untuk menyerang daripada iman saya, tapi tidak apa-apa. Tetapi setidaknya umat Islam memahami hal itu dalam satu poin. Itu dia Bang Zuma. Nah, kemudian Bang Zuma, tentunya Bang Zuma di dalam hal Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, di mana Bang Zuma itu melakukan atau mengatakan bahwa itu membatalkan, itu perintah. Tetapi jangan lupa Bang Zuma, Isa juga di dalam Al-Quran melakukan hal yang sama sebenarnya kalau Bang Zuma teliti terkait dengan itu. Di mana ada yang diharamkan dan ada juga yang tidak diharamkan. Jadi kan gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Zuma, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan tadi bahwa Paulus itu adalah Mesias itu sendiri atau daripada Yesus Kristus itu sendiri. Karena kontroversi daripada apa yang Bang Zuma katakan. Dalam satu sisi kamu percaya Yesus, dalam sisi lain kamu mengatakan bahwa Paulus itu adalah Yesus. Jadi dalam pemikiran yang saya pahami bahwa Bang Zuma itu dia hanya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kenapa? Satu sisi Yesus dibedakan, di sisi lain juga dia menyamakan dengan Paulus. Seharusnya itu pernyataan semacam itu tidak akan terjadi dalam diskusi-diskusi semacam ini Bang Zuma. Karena kita tahu bagaimana cara berpikir logis terhadap komentar dan argumentasi kita. Jadi saya tidak heran dengan hal itu Bang Zuma. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus itu dijelekan, tetapi itu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Oh no, karena ada ayat yang selain daripada itu yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kami akan sembah. Karena bahkan dari penolakan itu pun kita juga akan lihat kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu. Karena Yesus, karena dia dituduh dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dengan itu orang Yahudi dalam perspektif mereka Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu sebenarnya satu bukti ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi saja memahami tentang hal itu. Kenapa orang lain setelahnya tidak memahami hal itu? Tetapi karena kebutaan kepada kebenaran, makanya mereka tidak mempercayainya. Jadi untuk apa harus diperdebatkan hal itu? Seharusnya data-data tentang Isa yang kamu pahami itu apakah sesuai dengan sejarah? Apakah sesuai dengan cerita-cerita umum terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran? Itu yang paling penting. Tetapi satu hal yang saya pernah baca ketika kelahiran daripada Isa, di mana Maria setelah mengandung dia itu, dan dia melahirkan di bawah pohon korma. Dan dia di sana ketika melahirkan, Maria mengatakan, aduhai. Dan dia sudah selesai melahirkan. Dan hal-hal yang semacam itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Seharusnya itu yang kita bicarakan. Supaya apa? Supaya posisi umat Islam, posisi orang Kristen itu terkait pemahaman mereka tentang Isa dan juga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus itu sama-sama kita percayai dan kita memahami dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ruang edukasi. Bagi saya, kalau terus Bang Zuma melakukan sesuatu dan argumentasinya mulai dari tadi mulai sampai Bang Zuma selesai sampai hari ini hanya untuk mencari-cari dalil di dalam Alkitab dan itu semua kabur dan Bang Zuma tidak tahu sebenarnya artinya, itu sebenarnya menurut saya itu filsafat kosong yang disebutkan di dalam Yakobus, di mana Yakobus mengatakan janganlah kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal atau filsafat-filsafat kosong itu. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya adalah di dalam diskusi ini kita sama-sama mempresentasikan pribadi atau sosok yang kita percayakan di dalam kitab suci masing-masing. Jadi sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan hal yang demikian. Tetapi tidak masalah. Saya seorang Kristen mampu untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi menurut saya itu jawaban terakhir saya. Apalagi kita sudah 2:50. Tentunya ini sudah sampai mau 2 jam. Dan sudah melebihi 1 jam dari apa yang kita janjikan waktunya. Terima kasih. Baik. Waktunya untuk menghemat waktunya untuk tanya jawab. Nanti tanya jawabnya itu sangga menyangganya tiktokan santun. Tiktokan santun, oke? Jadi saya jangan ditanya ke saya dulu ya. Saya ke kamar mandi di Bang Zuma, mungkin Kristen menanya ke Bang Zuma dulu ya. Enggak, kedua pembicara yang tanya jawab dulu, Bang. Oh, sudah cukup lah itu. Belum ada pertanyaan. Bang Zuma pertanyaan 1, Abang pertanyaan 1.
Saya mau ke kamar mandi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan ke kamar mandi dulu. Bang Juma mau memberi dulu tanggapan atas argumentasi Anda. Silakan. Kita tunggu 3 menit. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Terkait dengan Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian menghalalkan sebagian apa yang diharamkan Allah kepada Bani Israel, terekam dalam surah Ali Imran ayat 50. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, di kitab Keluaran misalnya. Keluaran 8 ya, teman-teman. Keluaran 8 ya. Apa itu? Keluaran 31, sorry Bang Andi. Keluaran 31, di situ diterangkan bahwasanya maka peliharalah hari Sabat karena 6 hari, peliharalah hari Sabat. Peliharalah hari Sabat sebab itulah adalah hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, maka dia harus dihukum mati. Itu perintah. Dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Oke ya, saya ulang lagi. Keluaran 31 nomor 14. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang melanggar untuk mengkuduskan hari Sabat, maka pastilah ia akan dihukum mati. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran yang tadi bahwasanya beliau datang kemudian untuk menghalalkan sebagian. Tadi Keluaran 31 nomor 14, dibunuh orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Apa yang terjadi kemudian sahabat-sahabat ketika Nabi Isa diceritakan menghalalkan sebagian? Ternyata di dalam kisah para rasul, di dalam kitabnya orang Yahudi Matius 12, coba teman-teman di bawah Matius 12, di situ dengan sangat jelas diterangkan Yesus bersama murid-murid yang kemudian memetik gandum pada hari Sabat. Dan muridnya tidak dibunuh, Yesus pun tidak dibunuh. Berarti benar Al-Quran menarasikan bahwasanya beliau datang menghalalkan sebagian yang diharamkan. Bukti Keluaran 31:14, orang yang tidak mengkuduskan Sabat dibunuh. Matius 12, Yesus dan muridnya tidak mengkuduskan hari Sabat, tidak dibunuh. Berarti Yesus menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Benar kata Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan kitab saudara. Yang tidak benar itu adalah pengakuan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tidak terbukti orang Yahudi hari ini masih melakukan itu. Mereka masih taat kepada hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Saya kira gitu. Ya, baik. Segala perintah dan sekarang karena Bang Juma tadi yang memulai, giliran Pak Christian dulu yang bertanya ke Bang Juma, nanti TikTokan sangat menyangga, habis itu Bang Juma yang bertanya balik ke Pak Christian. Pak Christian dulu silakan. Oke, Bang Juma, saya hanya menanggapi yang terakhir saja karena Bang Juma bertanya langsung udah ke topiknya. Oh, nggak bisa lah. Kalau memang nanti saya akan bertanya kalau saya ada waktu ini, tetap saya akan bertanya. Tetapi itu harus bisa di-clearkan supaya nggak saling nanti bertanya-tanya di komen. Ayo dibesarkan dulu. Oke, Bang Juma, di dalam Efesus 2 ayat 15 itu tadi sudah saya jawab, jadi saya tidak mengulanginya biar penonton aja yang menilai seperti apa jawaban saya. Tetapi ada satu menarik yang saya katakan, ini sesuatu menurut saya yang inkonsistensi terhadap seorang debaters yang baru saya lihat hari ini. Tadi dia katakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, tetapi pernyataan sebelumnya bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah bukan kitab Yahudi. Jadi saya hanya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang inkonsistensi dalam hal berdialog. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, sedangkan kamu menolak bahwa Perjanjian Lama itu adalah bukan kitab orang dulu, Bang. Siapa yang mengatakan begitu? Loh, jangan intervensi dengan diskusi saya. Kamu nanti Bang, nggak pernah diucapkan Matius kitab Yahudi siapa? Gitu loh. Aduh, saya kok bisa gitu ya ininya ya? Kok siapa sih yang ini? Nanti tinggal kamu ini toh. Saya ini bukan orang yang juga hanya ngawur saja ngomongnya, tapi saya juga punya mungkin tadi Bang Juma itu kepleset saja itu. Kepleset saja. Jangan dianggap saya ini orang bodoh seperti yang dianggap seperti itu. Jadi kalau diskusinya seperti ini, intervensi hostnya dan dia juga bukan hostnya, ya untuk apa kita harus berdiskusi seperti itu? Lanjut. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah inti saya yang saya kadang-kadang yang saya tidak senang dalam hal-hal semacam ini. Kita ini bukan untuk mencari menang
masa kalahnya. Silakan Bang Zuma menang dalam hal diskusi ini. Saya nggak ada urusan di situ. Tetapi apa yang saya lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi begitu. Nah, pertanyaan saya Bang Zuma terkait dengan Isa Al-Masih yang di dalam iman Bang Zuma. Saya pernah membaca kitab itu mengatakan bahwa ada Injil yang dibawa oleh Isa semasa dia masih kecil. Mungkin Bang Zuma bisa menceritakan ke kita Injil apa saja yang dia bawa itu dan di mana sekarang dan dibaca siapa waktu itu dan posisinya di mana hari ini dan apakah itu nanti yang dipercayakan oleh umat Islam atau bukan? Silakan Bang Zuma. Karena kami Oke, silakan Bang Zuma. Oke, silakan langsung. Iya, baik. Jadi ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa kemudian diterangkan, diajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taura wal injil, itu adalah pengakuan Nabi Isa dan ini bercerita tentang masa yang akan datang. Masa di mana Yesus itu sudah dewasa sampai pada masa dia bisa melakukan pemberitaan Injil kepada Bani Israel. Jadi diawali dengan pernyataan Allah ketika kemudian malaikat Jibril itu kemudian datang kepada Maryam. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya malaikat Jibril ini diperintahkan kemudian oleh Allah untuk mendatangi Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha, sesungguhnya Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Maryam, bahwasanya wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang manusia bernama Isa, anak laki-lakimu, putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu malaikat Jibril ini juga bercerita, wa yukallimuhumul fil mahdi. Jadi nabi ini yang datang kepadamu kelak, anak ini yang datang kepadamu kelak, dia akan berbicara dengan manusia dalam buayan. Jadi dia masih bayi, dia mampu berbicara kepada Bani Israel. Dan ketika sudah dewasa, ini diceritakan oleh Al-Quran. Dan ketika sudah dewasa, wakahlan, ketika dia dewasa kemudian, dia termasuk orang-orang yang saleh, wa minas salihin. Ketika dia dewasa kemudian, dia mengajarkan kepadanya, Allah mengajarkan kepadanya Taurat, mengajarkan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, apa isi daripada Injil yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Salah satu yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum, dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika datang kepada Bani Israel, mengaku dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, diberi mukjizat kepada beliau dari Allah, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itulah Injil yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inti daripada pengabaran Injil, hikmah pengajaran yang datang kepada Nabi Isa kepada Bani Israel itu adalah wa musaddiqal lima baina yadai minat Torah wali uhilla lakum, seperti yang saya terangkan tadi. Beliau menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kemudian kepada Bani Israel, dan itu terbukti ada dalilnya. Sedangkan Paulus mengatakan membatalkan segala perintah, itu tidak ada bukti. Dan Nabi Isa mengatakan apa? Fattaqullaha wa atiun. Nabi Isa dalam penginjilannya mengajarkan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada Aku. Itu yang diajarkan Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, jalan yang lurusnya yang diajarkan oleh Nabi Isa terkait kepada Bani Israel itu adalah innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, sembahlah kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi yang diajarkan kemudian Nabi Isa kepada Bani Israel adalah menyembah kepada Allah dan taat kepada dirinya sebagai Rasul. Itulah jalan yang lurus itu. Demikian. Silakan Pak Christian, kalau ada bantahan? Ada bantahan Pak, ada bantahan. Tentunya karena ada bantahan. Silakan dibesarkan. Oke, ini hal yang kedua yang saya anggap inkonsistensi lagi. Dari tadi yang dikatakan Matius adalah kitab orang Yahudi, dan dikatakan setelah itu BB itu bukan kitab suci orang Yahudi. Dan ini yang keduanya, dikatakan bahwa Injil yang dimasukkan, yang dibawa oleh Isa itu adalah di masa yang akan datang. Tapi saya nggak tahu seperti apa nanti Bang Zuma untuk menjelaskan hal ini, apa itu yang di masa depan yang Bang Zuma katakan. Tapi bagi saya di masa depan itu adalah sesuatu yang belum terjadi hari ini. Jadi belum terjadi juga di 2000 tahun yang lalu ketika Isa itu ada. Kalaupun itu, kalau ada di Isa itu di tahun 2000 yang lalu yang saudara bisa buktikan kepada kita sejarahnya. Tapi saya hanya melihat dikatakan bahwa Injil yang dibawa oleh Isa adalah berbicara tentang di masa yang akan datang. Tetapi tadi di penjelasannya bahwa Isa menjelaskan terkait dengan bagaimana mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh daripada Isa itu sendiri. Jadi itu artinya menurut saya
ini mana yang benarnya? Kita tunggu Injil itu yang akan datang atau sesuatu yang sudah ada, dan kalau ada, di mana ini sekarang dirinya? Di mana fisiknya? Kalau itu juga hanya berupa narasi, itu hanya tulisan-tulisan saja. Nah, seperti apa kamu mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang dilakukan oleh Isa? Karena bagi kami tidak pernah mendengar cerita Isa seperti itu yang kamu maksudkan. Jadi silakan nanti mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan kepada kita apa yang kamu maksudkan terkait dengan penjelasan itu. Dan hal yang pertama yang penting sekali lagi adalah di situ dikatakan kalau dibaca adalah berupa Injil itu dalam pemahamannya itu adalah Injil yang tertulis. Nah, sekarang mana Injil itu yang saya maksudkan? Coba berikan kita penjelasan. Terima kasih. Cukup ya, sekali nanti penjelasan Banyuma, habis ini Banyuma yang bertanya. Silakan. Ya. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, memang dibutuhkan perangkat di kepala untuk memahami. Yang saya maksud di sini adalah ketika Nabi Isa kemudian berbicara pada masa bayi. Di situ Allah kemudian mengatakan bahwa beliau akan memberitakan tentang Injil kepada Bani Israel di masa yang akan datang. Maksudnya masa di mana Nabi Isa sudah dewasa, bukan di masa nanti. Karena ini berbicara mengenai pada saat dia bayi. Pada saat dia bayi kemudian Nabi Isa berbicara kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai pesina. Maka dia mengatakan, aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Jadi kenabian beliau sebagai tanda untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil itu datangnya kepada Bani Israel. Kenapa minta di saya? Saya bukan Bani Israel. Kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa. Apakah Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel tidak mengajarkan Taurat itu? Menurut Al-Quran mengajarkan. Lalu kemudian ketika datang kepada Bani Israel, apakah Nabi Isa mengajarkan hikmat? Menurut kami mengajarkan hikmat. Apakah Nabi Isa mengajarkan Injil? Menurut Al-Quran mengajarkan Injil. Justru karena inilah kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa kedatangan beliau kepada Bani Israel menghadirkan pertentangan dan penolakan Bani Israel kepada dirinya, sehingga ada penangkapan dan ada penyaliban. Dan penyaliban ini adalah orang yang menggantikan dirinya. Itulah yang Anda sembah hari ini. Yang menggantikan Nabi Isa itu yang Anda sembah. Nah, ini masalah besar kalau kita masuk sampai ke sana. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu isi daripada pengajaran Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Fa'budu, sembahlah Allah. Itu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah jalan, bukan tujuan akhir. Hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah mereka kemudian Nabi Isa kemudian mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah saja dan mendudukkan dirinya sebagai rasul. Kalau Anda bertanya, mana kitabnya? Lah tanya kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Ada enggak kitabnya Nabi Isa? Masih ada enggak? Tidak ada lagi. Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwasanya ahli kitab itu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya ahli kitab merubah-rubah firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan sehingga muncul kitab saudara. Coba lihat kitab saudara. Apakah semua tinta merah? Tidak, ada tinta hitam. Siapa tinta hitam yang berkata itu? Firman Tuhan, bukan. Lalu siapa yang berkata di tinta hitam? Pengarang kitab saudara. Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan, sabda Nabi, dan karangan-karangan kalian? Itu perkataan. Nah sekarang kalau pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mana kitab Injil? Injil itu bukan ke Islam. Injil itu kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, apakah mereka menerima Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, apalagi kitabnya. Nah itu yang perlu dipahami. Demikian dari saya, silakan. Baik. Ya, entar dulu Pak Pendeta, Pak Kristen. Giliran Banyuma yang bertanya. Kan Anda udah menyanggah. Begitu juga nanti kalau Banyuma bertanya, Banyuma cuma satu kesempatan untuk menyanggah. Kesempatan untuk Banyuma bertanya, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa yang menjadi saksi kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit adalah orang-orang di tengah-tengah Bani Israel. Ada di dalam kitab saudara Matius 26 nomor 24. Coba Anda baca. Sebelum saya bertanya, Anda baca di situ. Pahami dengan baik data itu. Matius 26 nomor 24. Sorry, habis baterai. Sorry, saya cas HP dulu, habis baterai. Ya, dicas saja dulu. Matius 26 24. Iya. Bahwa ketika Yesus mengajar kepada Bani Israel, Bung, kitab Kristen itu belum tertulis. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu belum tertulis.
Apalagi surah-surah Paulus. Jadi karangan-karangan mereka ini nanti tertulis setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pertanyaan saya berkaitan dengan Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi meninggalkan dunia maksudnya. Sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Di dalam bahasa Yunani tertulis ini jelas dikatakan grapo. Berarti sudah tertulis, sudah ada di atas kertas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti sudah ada tertulis. Berarti kalau sudah ada tertulis, berarti tertulisnya di kitabnya orang Yahudi. Bukan di kitabnya orang Kristen. Catat itu. Pertanyaan saya. Yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus, cara dia naik ke langit itu tertulis di mana? Jangan Anda membawa-bawa kitab Lukas, Markus, Matius, itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan. Sementara Yesus mengatakan berdasarkan penyelidikan orang yang melihat Matius, murid Yesus, dengan Yesus itu pergi di rumah cukai. Dengan jelas dia mengatakan, Yesus berkata, ada tertulis tentang anak manusia, yaitu dirinya. Bahwa dia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Artinya yang sudah tertulis. Grapo dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang sudah ada. Kita sudah dengarkan apa yang dibahas oleh Juma dengan apologet Kristen. Awalnya Juma mengatakan bahwa kitab Kristen adalah tulisan tangan manusia dan itu bukan firman Tuhan menurut Juma. Hanya dianggap firman Tuhan oleh orang Kristen. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dia mengatakan hal ini bukan berdasarkan fakta atau dalil, hanya berdasarkan asumsi. Dan akhirnya dia dijawab dan dibantah oleh apologet Kristen yang sangat cerdas, ya, menjelaskan bahwa Alkitab benar firman Tuhan. Ya, Alkitab betul-betul ilham daripada Tuhan, dan Alkitab adalah diberikan Tuhan melalui atau disampaikan Tuhan melalui nabinya, melalui hamba-hambanya, melalui para rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi orang percaya. Ya, jadi apa yang dinarasikan oleh Juma bahwa Alkitab hanya sekedar tulisan tangan manusia, itu tidak terbukti dan tidak punya dalil, tidak punya dasar sama sekali. Nah, saudaraku dalam Tuhan, menurut saudara, apa yang disampaikan oleh Juma ini, apakah benar atau tidak? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar atau tanggapan yang baik, yang positif, terutama komentar atau tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Tapi secara pribadi saya katakan bahwa Alkitab berisi firman Tuhan yang betul-betul datang dari Tuhan, diilhamkan melalui hamba-hambanya, para nabi, ya, para raja, ya, para rasul, para imam, ya, dan para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh Alkitab, dan diberikan kepada orang percaya. Ya, kalau kita melihat perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu sangat berkesinambungan. Ya, kalau kita tarik benang merah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, maka itu satu kesatuan yang memiliki hubungan sehingga tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Alkitab. Dan ini merupakan salah satu bukti bagi kita bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Apologet Kristen di video tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Juma, menjawabnya dengan cerdas, dengan bijak, dengan baik, dan tentu apa yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi merupakan pesan yang sangat alkitabiah sekali. Ya. Merupakan pesan yang memang betul-betul berdasarkan fakta atau dalil dan berdasarkan firman Tuhan, ya. Dan kita bersyukur, ya, Tuhan memberikan dia hikmat untuk menjawab dan meluruskan pernyataan daripada Juma. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian.
Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang menjadi beban hidup kita, persoalan kita, tanggung jawab kita, mari kita berserah kepada Tuhan dan mari kita percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab ya, mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita hingga selama-lamanya. Dia menjadi Bapa bagi kita, dia mengusap air mata kita, dia memberkati kita, dan dia senantiasa ada di setiap langkah kita. Khususnya kita yang senantiasa berserah kepadanya. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan love you ini, ya. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.